nanti ya Bapak Apa Ibu itu? ya. Bebas. Oh, oke. Ini kayaknya ada yang bocor nih suaranya ya. Nah, apa namanya? Kita akan bahas apa nih Bapak Ibu ya? Yaitu produk PT Best namanya Alkabes. Ada yang udah pernah nyoba Bapak Ibu? Sudah. Produk Sudah. ini tuh malam ini. Ini kayaknya slide-nya belum muncul ya. Jadi ini salah satu Alkabes ini salah satu produk yang saya tunggu-tunggu Bapak Ibu. Alhamdulillah sebelum saya di PTB saya pernah menjual produk ini. Nah, jadi ini tuh alkali konsentrat. Nah, di sini judulnya bagaimana cara kita untuk hidup lebih sehat lagi. Nah, nih slide pertama udah muncul pentingnya sehat. Kira-kira penting nggak Bapak Ibu untuk sehat? Penting. Penting. Penting banget ya. Penting. Kita nih Bapak Ibu, kita dikasih 1 miliar, tapi kita kena stroke. Enak nggak? Nggak enak ya. Nggak Nah, enak. makanya nih, Bismillah dengan ikhtiar melalui PT Base ini, produk PT Base ya, namanya Alkabes, salah satu ikhtiar kita untuk sehat sampai usia senja. Nah, sehat itu Amin. indah, sehat itu nikmat. Jadi memang penting banget nomor satu itu sehat, Bapak Ibu. Nah, sehat itu ternyata ya kaya gitu ya. Makanya tadi saya bilang dapat 1 miliar, tapi kita sakit, nggak enak ya. Jadi lebih milih sehat gitu kan. Next AA. Nah, di sini Bapak Ibu, Masya Allah. Jadi saya nih apa namanya perhatiin gitu ya. Dari dulu sih sebenarnya itu masalah kesehatan yang paling utama itu ya ada sekitar 6 macam. Pertama kanker. Jadi yang saya tahu nih badan kita ini sebenarnya semua punya sel kanker. Tapi ada yang aktif, ada yang nggak aktif gitu ya. Nah, yang aktifin itu ya pola makan kita, pola kehidupan kita gitu. Nah, terus sakit jantung. Nah, ini salah satu penyakit yang amat sangat ditakuti masyarakat gitu. Tapi ditakutin, tapi ngedeketin gitu. Nah, stroke. Nah, alhamdulillah saya punya pengalaman buruk tentang stroke. Orang tua saya gitu sampai tutup usia itu karena stroke 5 tahun. Terus ada lagi nih diabetes. Nah, diabetes juga salah satu pembunuh nomor satu eh, untuk orang-orang yang ini ya sakit diabetes gitu ya. Karena memang diabetes itu bahaya banget, apalagi yang basah, yang luka, yang nggak bisa sembuh-sembuh. Nah, terus asam urat sama penuaan dini. Ya kalau penuaan dini itu kan memang udah kodrat gitu ya. Nah, gimana nih caranya gitu untuk mengantisipasi biar kita tuh nggak kena kanker, sakit jantung, stroke, diabetes, sama asam urat. Seperti itu. Next AA. Nah, jadi banyak cara nih Bapak Ibu orang-orang pada gimana ya caranya ya gitu kan. Udah jaga pola makan gitu kan, tetap aja gitu. Kok saya bisa ya kena jantung gitu. Nah, di sini kan penyebabnya kenapa? Karena itu saluran pembuluh darah ke jantung itu nggak lancar dan banyak plak-plak atau kolesterol gitu Bapak Ibu. Kalau penyumbatannya ke batang otak, nah itu jadinya kena stroke gitu. Pernah ini nggak Bapak Ibu kita ketemu gitu ya temen atau saudara atau orang yang pernah kita kenal lah. Pagi masih ketemu nih, malamnya udah nggak ada. Nah itu penyebabnya salah satunya dari sakit jantung gitu. Next. Nah, di sini juga penyebab nomor satu nih, kematian di Indonesia gitu ya. Nah, terus apalagi nih, apa namanya, next AA. Nah, di sini ada presentase dari data 2016. Jadi per 100.000 orang. Salah satunya tadi yang disebutin, jantung, terus stroke, sama diabetes.
Nah, kita nih hidup memang pilihan ya Bapak Ibu ya. Kita mau sehat atau kita mau sakit gitu kan. Tapi zaman sekarang nggak bisa nih Bapak Ibu. Kita mau jaga kesehatan kayak gimana pun tetap aja. Kita udah juga jaga pola makan nih, pola hidup gitu kan. Tetap kok bisa ya. Nah, itu dari radikal bebas. Next AA. Nah, di sini alhamdulillah kita punya solusinya. Jadi pola hidup orang Indonesia itu rentan terserang penyakit kardiovaskular. Nah, penyebabnya apa nih? Ya perokok. Makanya Indonesia itu apa namanya untuk pabrik rokok itu pajak tertinggi dari pabrik rokok gitu. Emang kadang-kadang ya kita serba salah ya Bapak Ibu ya. Kita nggak ngerokok tapi sekitar kita ngerokok gitu kan. Ya mau gimana lagi? Nah antisipasinya seperti kayak gimana nih? Nah terus penyebab kedua stres atau tekanan pekerjaan. Nah makanya direlekin aja gitu kan. Yang penting kan ada Allah jadi tenang, jadi nggak stres lagi gitu kan. Nah terus tensi darah yang tinggi, kenapa sih terjadi tensi darah yang tinggi gitu Bapak Ibu? Ibaratnya kita kayak gini, saluran darah itu ibarat kayak selang Bapak Ibu. Pernah nggak merhatiin tuh selang? Kan ada lumut-lumutnya ya. Nah itu sama itu saluran darah kita itu sama seperti cuman bedanya dia di dalam tubuh kita dan itu bukan lumut gitu tapi plak-plak atau kolesterol yang nempel. Nah, kalau udah nempel gimana nih ngebersihinnya gitu kan? Nah, itu penyebabnya kalau ada penyumbatan di jantung maka ada pasang ring. Itu buat ngebuka saluran darah kita. Nah, kalau misalkan penyumbatannya ke otak, nah itu juga penyebabkan stroke gitu. Jadi kayak kita mencet selang ketika kita pencet kan mancurnya itu lebih jauh gitu ya. Tapi ketika kita diemin aja, nah itu kan lancar gitu, bagus gitu kan jatuhnya. Nah terus obesitas, konsumsi lemak berlebih. Kita kan ibu-ibu, mana nih para ibu-ibu? Pengen kurus, tapi hobinya makan. Gimana tuh? Kan dilema gitu ya. Nah alhamdulillah, next AA. Alhamdulillah nih ada solusinya nih dari PT BES. Nah, faktor yang mempengaruhi, nah ini nih salah satu contoh nih Bapak Ibu ya. Salah satu contoh, nih ada video nih Bapak Ibu perhatiin gitu ya. Ini usus yang normal. Jadi ini nih video ini 4 tahun yang lalu saya udah setel dan saya suka bikin kesehatan seminar kesehatan itu di musola atau di masjid gitu. Nah, ini saya setelin ini lewat Infocus. Jadi ini salah satu contoh usus yang apa nih? Yang kotor ya. Nah, seperti ini nih Bapak Ibu nih. Kan ibaratnya kayak lumut gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau selang bisa kita bersihin. Nah, kalau di badan kita seperti apa gitu? Gimana ngebersihinnya nih Bapak Ibu? Serem nggak? Masya Allah itu tuh, subhanallah ya. Kalau menciptakan tubuh kita tuh, nah ini kalau di meterin itu ribuan kilo panjangnya. Coba bayangin. Nah, contoh usus yang halus. Coba AA, videonya. Nah, ini. Nah, nanti dilihat di sini contoh usus yang bersih gitu, yang udah bersih. Nah, seperti ini nih Bapak Ibu. Jadi bedanya kelihatan ya. Tuh, Masya Allah. Ya Allah ya Rob. Nah, ini apa namanya tuh kerongkongan. Nah, next. Jadi di sini berdasarkan apa namanya medis itu kita bisa lihat sendiri ya itu pakai endoskopi. Jadi kamera masuk ke usus kita. Nah, itu ya contohnya gitu, yang kotor sama yang bersih. Nah, penyebab mendasar timbul penyakit ketidakseimbangan pH darah. Nah, ini juga jadi gini Bapak Ibu, pengalaman saya waktu saya sosialisasi kesehatan ke pengajian-pengajian itu saya pakai tes kuantum resonansi. Itu jadi kita ternyata nih Bapak Ibu, saya juga baru tahu ya setelah saya tahu itu. Ternyata kita tuh tubuh kita itu seperti kayak tanah ibaratnya, pH-nya asam atau basa gitu. Nah, penyebabnya apa nih ketidakseimbangannya gitu kan keracunan diri sendiri, ototoksisa,
ototoksikasi gitu. Jadi memang itu penyebabnya pertama bisa dari air gitu. Terus juga bisa jadi dari ya pikiran juga bisa gitu kan. Terus caranya gimana nih untuk antisipasi gitu kan kayak masalah tadi tuh masalah kesehatan gitu kan. Next. Nah, di sini kan tadi saya bilang. Jadi di sini contohnya nih, kita kan 80% air gitu ya. Nah, terus gimana caranya untuk apa namanya kita tuh tetap sehat gitu Bapak Ibu kan bilang kalau misalkan kurang air, ibarat kita bikin bakwan itu kalau kurang adonan kurang air, kita ngaduknya berat atau ringan nih Bapak Ibu. Nah, sama kayak di jantung juga. Kalau darah kita kan ada kadang kita ke dokter, Bu, ini darahnya kental gitu kan. Darahnya kental gitu. Nah, itu berarti kolesterolnya tuh jadi kecampur minyak gitu. Jadi itu tidak mudah untuk jalannya gitu Bapak Ibu. Nah, kita solusinya apa nih? Nah, di sini kan kesehatan tubuh manusia tidak lepas dari keseimbangan berbagai kondisi yang ada di dalam tubuh, termasuk keseimbangan asam dan basa di dalam darah. Makanya kenapa kita ngalamin kok pusing gitu ya. Kok habis istirahat bukannya seger malah lemes gitu kan. Terus kok saya padahal udah jaga kesehatan gitu kan. Nah, ada masalah di mana gitu. Sedangkan saluran darah kita itu kan yang bawa makanan untuk darah, apa namanya untuk tubuh kita gitu kan nyerap di usus. Nah, ususnya kotor. Terus darahnya juga banyak minyaknya. Nah, caranya seperti apa untuk biar kita tetap sehat gitu kan? Nah, untuk dapat mempertahankan kondisi tubuh dengan kadar asam basa yang seimbang. Nah, di situ juga nih Bapak Ibu. Jadi di mesin ini tuh ngedetek gimana ternyata keasaman juga nggak bagus, terlalu rendah juga nggak bagus asamnya seperti itu. Terus juga saya ngelihat di situ tuh mineral juga itu masya Allah. Jadi memang kayak kita kekurangan zat besi, terus juga magnesium, kalium, kalsium itu pengaruh juga Bapak Ibu. Jadi kelebihan juga masalah, kekurangan juga masalah. Next AA. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, 70% tubuh manusia terdiri dari cairan. Bayangin tuh ya. Makanya di sini jangan sembarang kita minum air. Nah, di sini tuh Bapak Ibu, Alkabes ini memang salah satu solusi ya untuk kita gimana caranya untuk biar sehat. Saya dulu bersaing sama Kangen Water. Pernah dengar nggak Kangen Water Bapak Ibu? Nah, itu mesin Kangen Water teknologi Jepang. Tapi sekarang kita nggak usah khawatir, kita punya, nggak perlu beli mahal-mahal. Kita udah bawa kemana-mana namanya mesin Kangen Water yaitu Alkabes. Nah, di sini otak butuh 83%. Ginjal kita butuh 83% air gitu ya. Paru-paru 85%, darah 94%. Nah, yang paling banyak itu di darah. Terus kulit, makanya kadang kayaknya kok kulit kering gitu kan. Nah, terus dicek di situ juga di mesin ini kurang kadar air. Nah, di situ. Terus otot, masa otot butuh air 75%, hati 75% sama mata 95%. Masya Allah. Next, A. Nah, di sini. Nah, kita di fase mana nih? Kandungan air dalam tubuh manusia. Kalau masih janin itu ya karena dia kan berenang ya di rahim ibu gitu kan. Dia butuh 100%. Terus bayi 80%. Orang dewasa itu 70%. Nah, untuk lansia itu 50%. Jadi di sini tuh maksimal kita 2 liter untuk badan itu sekitar 70-an ya, itu dua. Jadi tergantung berat badannya untuk kadar air. Next, AA. Nah, di sini. Jadi di sini ada air dan kesehatan manusia di mana air di situ ada kehidupan. Jadi memang Bapak Ibu yang pertama kan kita kalau kemana-mana itu yang kita tanyain air ya, gitu. Makanya kalau apa? Kalau kita tanya nih ada air enggak? Karena memang kalau ada air itu
udah sumber kehidupan gitu. Apapun bisa hidup gitu kan. Kita bisa tahan lapar tapi nggak bisa tahan haus gitu ya. Nah, cuman bukan sembarang air juga gitu kan. Nah, di sini juga di di Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 30 dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Jadi ya subhanallah gitu ya Allah terus juga kan hampir 80% itu terdiri dari air gitu. Lebih apa namanya lebih besar dari daratan. Keajaiban air nih Bapak Ibu. Keajaiban air kan jadi ada inian, ada penelitian ternyata ketika air itu diomongin yang nggak bagus. Itu jadi contohnya kayak gitu tuh Bapak Ibu yang sebelah kiri ya, pojok. Terus benci tuh. Nah, itu contoh airnya seperti itu tuh. Nah, sebelum berdoa sama sesudah berdoa. Jadi lebih bagus yang sesudah berdoa. Terus didengerin nih air yang ngedengerin musik indah. Jadi sebenarnya ternyata semua kayak makhluk hidup gitu ya. Dia ngerasa ada rasanya gitu. Ternyata ininya partikelnya itu bagus gitu. Nah, terus terima kasih, cinta, sayang. Jadi memang apa namanya tuh bentuknya beda-beda gitu. Nah, air zam-zam juga sama. Dia beda juga, lebih bagus malah bentuknya gitu ya. Jadi kenapa kita ketika umroh atau haji sering konsumsi air zam-zam itu nggak ada capeknya. Karena air zam-zam itu selain mengandung obat, nah dia juga kan seluruh dunia jutaan orang itu kan melantunkan doa di situ. Itu ngaruh juga. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata memang bukan hanya tubuh kita aja yang merespon kan kita kalau terus-terusan kata-kata mendengar kata-kata yang gak bagus itu kan juga toksik juga kan pernah kita ngebahas tentang toksik. Nah, ini juga air juga kayak gitu Bapak Ibu. Nah, air yang bagus itu seperti apa? Nah, yang ini yang apa bentuknya seperti kristal yang sudah didoain, yang seperti air zam-zam, terus yang udah saya sayang banget sama kamu gitu. Pokoknya yang dibilang omongan yang bagus-bagus lah gitu. Next A. Nah, fungsi utama air. Pertama, menjaga suhu tubuh nih Bapak Ibu. Terus juga memperlancar pencernaan. Bapak Ibu pernah nggak jarang jarang minum gitu? Terus pencernaannya kurang lancar. Nah, itu berarti kurang air. Terus media transportasi zat gizi dan oksigen lewat peredaran darah. Nah, yang tadi saya bilang, ketika kan ibaratnya kita bikin bakwan kurang air. Nah, itu kan adonannya jadi enggak apa namanya adonannya tuh jadi ke apa keras gitu ya. Tidak mudah untuk ngaduknya. Nah, di sini juga di peredaran darah ketika kita berat untuk ke jantung kan dia mompanya itu tuh tidak mudah gitu kan. Itu jadi bengkak jantungnya. Nah, itu bahaya juga. Makanya air itu penting. Nah, terus untuk membantu sistem metabolisme tubuh. Terus memelihara kulit. Nah, makanya kan ada orang, nih saya udah banyak banget loh minum gitu kan. Dilihat tuh memang kulitnya lebih apa sih lebih kayak apa sih lembab gitu ya. Terus terus pelumas sendi juga gitu. Jadi penting banget nih Bapak Ibu untuk kita banyakin minum gitu ya. Next. Nah, di sini jenis air minum dalam kemasan. Nah, di sini juga proses filtrasi dan sterilisasi tanpa menghilangkan mineral yang sudah ada dalam air baku baku gitu ya. Jadi mineral water dan ada juga yang air minum non mineral. Jadi proses pemurnian dengan menguapkan cairan dan mengembunkan uap yang terbentuk. Terus osmosis atau reverse osmosis. Jadi ada proses menggunakan membran semi gitu. Jadi 500.000 kali lebih kecil dari helaian rambut. Sehelai rambut gitu ya. Nah, next. Nah, ciri air minum yang baik dan sehat. Air yang bisa melarutkan atau mengikat nutrisi yang banyak sehingga bisa diserap oleh tubuh. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi
kan sekarang banyak nih air-air kemasan gitu. Saya waktu masih di produk yang lama itu saya dulu bawa-bawa cek pH air. Jadi kalau saya mau minum, itu saya cek dulu pH airnya berapa. Kalau dia kuning, itu berarti pH-nya asam. Tapi kalau biru masih bagus. Kalau hijau itu netral. Tapi ketika saya konsumsi Alkabes ini jadi berubah ungu. Nah itu basa. Next AA. Nah, syarat air minum yang baik. Yang pertama kita udah tahu ya, tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau. Nah itu udah eh, bisalah kita nilai baik gitu kan. Terus tidak mengandung mikroorganisme, jadi nggak ada yang hidup di situ gitu. Nah terus tidak mengandung logam berat. Kadang kan kita suka tuh berkunjung ke rumah teman atau saudara, ini kok kayak bau besi gitu. Nah itu nggak bagus tuh untuk konsumsi. Terus pH antara 6,5 sampai 8,5 menurut standar nasional Indonesia. Nah, kalau di sini, jadi kalau yang saya udah tes nih, Bapak Ibu, kan dulu saya kalau panas dalam tuh suka minum larutan ya. Nah, ternyata itu air larutan asam. Saya cek tuh. Jadi pH-nya itu di bawah 5. Nah, itu nggak bagus. Padahal saya waktu habis, saya kalau kena radang itu anak-anak saya suruh minum larutan cap kaki tiga tuh yang bening, yang gede-gede malah suruh saya habisin. Ternyata itu nggak bagus. Nah, yang bagus itu 8, cuman kalau 8,5 itu masih cuman ngilangin aus aja gitu. Nah, gimana nih yang bagus untuk kita bisa dapat manfaat air minumnya, ngilangin aus, terus bisa ngobatin juga. Kayak gimana sih gitu. Nah, nanti kita jelasin ya. Next. Nah, ini Bapak Ibu. Saya nih kemarin masih ada gitu tes pH air ya. Air yang bagus itu seperti apa. Tapi saya cari-cari nggak ketemu tadi ya. Kebetulan saya juga baru pulang gitu. Nah, di sini saya mau jelasin ketika asam. Makanya saya kemana-mana selalu bawa tes pH air gitu. Nah, di sini kan kalau misalkan 1 sampai 5 itu kan nggak bagus tuh Bapak Ibu asam gitu. Sampai 6. Nah, di situ penyebabnya apa sih? Kita terlalu banyak ngopi, terus minum alkohol, soda. Nah, itu tuh kayak Sprite, Coca-Cola itu udah nggak bagus banget Bapak Ibu. Jadi bikin kita pegel-pegel, pusing-pusing kayak gitu kan. Nah, terus di sini ada daging, keju, pasta. Wah, ini mah asam semua nih, bingung gitu kan. Kita mau minum kayak gimana gitu, mau konsumsi apa. Terus susu, teh, jus jeruk, ikan, kacang gitu kan. Nah, terus yang basah tuh kayak gimana sih gitu. Nah, di sini ada nih indikasinya. Jadi kalau Bapak Ibu beli tes pH gitu kan, tes pH air, di sini ada nih indikasinya. Kalau misalkan di atas 7 itu sekarang jadi ada salah satu mineral, air mineral yang tadinya dia pH-nya 8 sampai 9 sekarang udah kualitasnya nggak bagus Bapak Ibu, jadi netral gitu. Makanya kita butuh banget nih Alkabes, produk dari PT BES gitu kan. Nah, terus di sini juga kalau 8, 9 sampai 10 itu cuman ngilangin aus doang. Nah, di sini air alkali, air zam-zam, buah-buahan sama sayuran. Makanya kan kadang orang beda ya, yang sering konsumsi sayuran, buah-buahan gitu kan, itu nggak beda lah kelihatannya dari mukanya gitu, ketimbang dia yang minum-minuman yang nggak bagus gitu, kayak soda-soda gitu kan, sering terus junk food kayak gitu kan. Nah, terus yang basah apalagi nih yang pH-nya di atas 10, teh hijau, rumput laut, olive oil gitu kan. Di sini jadi ketika kita tes pH itu ada tuh perbedaannya seperti itu ya. Nanti bisa beli di online Bapak Ibu untuk kita lebih safety lagi dalam memilih air. Next, AA. Nah, di sini nih. Tadi kan kita juga sama ya kayak tadi ya. Asam pH-nya 1 sampai 6, kesehatannya buruk gitu. Makanya kadang suka pusing, suka pegel-pegel yang tadi. Nah, kalau yang pH-nya 8 sampai 14 itu kesehatannya baik. Penyakit tidak mudah datang gitu. Nah, kalau yang asam itu kanker, diabetes, kolesterol, obesitas. Nah, banyak deh pokoknya yang tadi tuh gangguan kesehatan gitu ya. Next. Nah, di sini manfaat air alkali terionisasi sudah dibuktikan secara medis di seluruh dunia. Jadi memang Bapak Ibu air alkali ini bagus banget gitu ya. Saya udah ngerasain
Alhamdulillah, jadi dia pertama menjaga keseimbangan pH cairan tubuh atau pH darah. Terus meningkatkan kandungan oksigen dan daya serap nutrisi yang tinggi. Masya Allah. Terus sebagai antioksidan yang tinggi dan menghambat proses penuaan dini atau anti-aging. Jadi selain pakai skincare, kita juga bisa jaga pH tubuh kita, Bapak Ibu. Terus membantu menghambat pertumbuhan bakteri berbahaya dan radikal bebas. Terus yang next membantu mengeluarkan toksin dari dalam tubuh. Jadi saya pengalaman konsumsi Alkabes itu ada yang kok badan saya jadi panas ya, kok badan saya keringetan tapi lengket gitu, kok saya pipis mulu. Nah itu detoksifikasi gitu, toksin. Jadi dikeluarin yang nggak bagus dari tubuh kita. Terus menekan pertumbuhan sel kanker atau tumor. Jadi alhamdulillah ketika pH kita bagus di tubuh, itu kita sel kanker atau tumor kita itu nggak ada yang aktif gitu. Jadi apa kan kenapa sih orang bisa kena kanker atau tumor itu karena dia selnya bisa makan sel yang baik gitu, aktif lah gitu ya. Terus mencegah dan membantu mengobati diabetes melitus gitu. Terus nah saya juga ada pengalaman. Jadi ketika dia konsumsi air yang pH-nya basa, itu dia menekan gula darah. Ya, terus juga membersihkan ginjal, melunakkan batu ginjal dan mencegah gagal ginjal. Terus mengatasi rematik dan osteoporosis, mengatasi gangguan tadi dulu ya, nih lampu kamar. Kamarnya mati. Saya pindah dulu ya. Nah, di sini udah terang nih. Jadi membersihkan, mengatasi rematik dan osteoporosis nih, Bapak Ibu. Jadi memang ketika pH tubuh kita udah bagus, itu kesehatan kita juga bagus. Terus mengatasi mual atau muntah pada ibu hamil. Makanya saya ada pengalaman adik saya ketika hamil itu konsumsi air beralkali itu Masya Allah. Jadi begitu lahiran air ketubannya wangi gitu kan. Terus mengatasi kecanduan pada alkohol atau minuman keras dan narkoba gitu. Jadi ini beberapa manfaat dari air alkali gitu ya. Next, AA. Nah, jadi mulai hari ini waspadalah gitu ya terhadap air yang Anda minum untuk kesehatan Anda. Jadi saya baru sekarang apa namanya? Semenjak saya tahu Bapak Ibu itu air yang nggak bagus ternyata yang asam, itu saya jadi agak-agak parno gitu. Ketika saya beli air mineral pasti saya cek pH-nya dulu. Saya cek pH-nya dulu. Terus wah ini bagus nih gitu. Terus ada beberapa air mineral yang dijual di supermarket atau di yang kayak Indomart atau Alfamart itu ada beberapa yang asam Bapak Ibu. Jadi hati-hati juga gitu. Makanya kita butuh Alkabes. Next. Nah, di sini hidup sehat dengan minum air Alkabes. Alhamdulillah nih Bapak Ibu ya, testimoninya udah banyak banget gitu kan. Jadi fungsi alkali itu dia menyerap ke molekul yang apa yang paling halus gitu Bapak Ibu. Jadi saya punya pengalaman itu karena Alkabes ini teman saya itu nggak bisa jalan karena turun berok gitu Bapak Ibu. Terus saya ambil air anget, saya tetesin Alkabes, itu langsung kakinya bisa diangkat. Alhamdulillah gitu. Jadi kemana-mana saya Alkabes selalu ada di tas. Siapapun batuk-batuk, Bu, kenapa? Kurang enak badan nih, saya ada ini nih, bagus banget gitu kan. Coba deh, saya ambilin, saya kasih, alhamdulillah. Jadi yang tadinya tenggorokannya sakit, terus nggak nyaman lah, itu jadi langsung enak. Next. Nah, di sini konsentrat alkali bahan aditif pangan, pengatur keasaman. Jadi Bapak Ibu, saya kan waktu itu pernah di Kangen Water. Ini sama aja kita bawa-bawa mesin Kangen Water Bapak Ibu, nggak pakai ribet gitu. Jadi Izumi Alkabes ini adalah mineral di dalam air yang dipadatkan menjaga konsentrat alkali mengandung natrium, kalium, zat besi, magnesium, zinc dan lain-lain. Jadi ini Bapak Ibu terdapat
mineral yang di dalam tubuh yang dibutuhkan tubuh kita gitu. Jadi dia menyeimbangkan gitu. Jadi memang ada 15 kayak yang disebutin ya mineral, magnesium itu ada apa di dalam tubuh kita itu nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nah ini dia Alkabes ini yang menyeimbangkan. Jadi normal semua keadaannya. Nah terus cara pakainya gampang banget. Teteskan 1 sampai 2 tetes Alkabes ke dalam air itu 500 sampai 600 mili. Nah, jadi nanti ketika tes pH itu udah warnanya ungu gitu Bapak Ibu di atas 9. Next, AA. Nah, ini juga nih, keren juga. Salah satu anti aging ya. Pertama, makanya saya kemarin pengalaman waktu umroh, saya pas banget ketika di restoran saya bawa gitu karena di tas itu nggak pernah nggak ada. Udah saya sengaja bikin di depan jamaah yang lain gitu kan. Karena memang ketika umroh itu kita butuh stamina yang ekstra gitu. Udah saya bikin tanya itu apa Bu gitu. Mau gitu. Udah ini buat biar sehat aja saya bilang. Begitu saya bikin pakai air anget, saya selalu pakai air anget Bapak Ibu. Kenapa? Karena penyerapannya itu lebih cepat. Nah, alhamdulillah tuh Bapak Ibu kita ngobrol-ngobrol, saya kasih awalnya saya sedekah 3 tetes. Itu dia langsung, Bu, ini boleh nggak saya beli? Kenapa? Biasanya saya kalau jalan, ini testimoni dari jamaah salah satu jamaah gitu ya. Biasanya saya kalau udah jalan tuh ke Masjidil Haram, itu saya berhentinya lama. Jadi 2 kali istirahat dan itu harus dipukul-pukul kaki saya. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu dengan pertolongan Allah ya, saya kasih itu pas makan malam kan mau tidur besok dia jalan gitu untuk sholat gitu ke Masjidil Haram itu dia istirahat tapi nggak pakai dipukul-pukul kakinya makanya dia bilang boleh nggak Bu saya beli gitu kan boleh saya bilang karena memang saya kebetulan bawa stoknya gitu nah terus juga ada satu lagi pokoknya saya bagi-bagi aja alhamdulillah tuh laku 2 botol Bapak Ibu jadi apa ya kita sih ikhtiar aja gitu ya. Nah, alhamdulillah wasilah dari situ dia punya sawit 500 batang. Jadi kan bisa kepupuk juga gitu kan. Terus di sini juga manfaatnya ketika Bapak Ibu nih suka migrain. Nah, ini solusinya Bapak Ibu. Terus mah akut. Jadi benar-benar saya bersyukur ya PTBS ngeluarin Alkabes. Udah saya mah udah jualan aja Alkabes kan kadang mitra itu suka bingung gitu ya. Bu banyak banget ini yang saya konsumsi gitu kan ini mana dulu mana dulu. Nah udah sekarang saya udah nih Bu Pak konsumsi aja Alkabes. Mau tidur bangun tidur gitu aja. Pakai air anget 3 tetes kalau yang sakit kalau yang normal udah sekali aja minumnya gitu. Alhamdulillah Bapak Ibu. Nah, terus ditambah lagi kalau kan kita sunah rasul tambah hafro tambah kolagen udah itu aja. Jadi simple. Karena kalau kita kasih kebanyakan juga nggak bingung gitu baru ketika udah jalan kita kasih yang lainnya. Nah, terus di sini Bapak Ibu saya juga punya pengalaman ya diabetes itu jadi ditetesin di lukanya sama dia minum juga Bapak Ibu. Jadi kan di sini kan ada tuh ya buat apa kencing manis, asam urat. Nah, itu memang saya juga ada masalah di dengkul. Itu alhamdulillah Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah kita kan kalau sehat ibadah jadi enak gitu ya. Terus juga yang punya ambeien bisa juga pakai Alkabes. Keputihan, kolesterol, kegemukan. Terus nggak lancar BAB-nya leukemia. Nah, saya juga ada mamang saya itu kena leukemia, itu enakan Bapak Ibu. Terus haid tidak teratur, radang sendi tadi kan ya alhamdulillah. Terus sakit gigi coba Bapak Ibu kan udah reseller semua nih, udah mitra semua coba deh. Itu benar-benar ajaib banget Alkabes. Makanya saya mendalami Alkabes ini. Terus radang otak. Terus ada juga kena stroke mitra saya itu Cimidah itu kena stroke. Alhamdulillah konsumsi Alkabes. Alhamdulillah orang tuanya sehat lagi gitu. Terus lagi apa? Ada tumor di perut Bapak Ibu. Jadi dia tuh mau operasi pakai BPJS kan ada masa tunggunya ya, itu 3 bulan. Jadi selama masa tunggu
itu dikasih kan mitranya teman saya nih, dikasih udah konsumsi ini aja setiap minum gitu kan. Alhamdulillah Bapak Ibu nggak jadi operasi. Nah, sekarang dia lagi proses penggemukan badan karena memang mungkin vitaminnya kesedot semua ke perut, ke tumor itu ya. Jadi badannya kan kurus. Seperti itu. Nah, terus leader saya juga, Alhamdulillah, Bu Haja Rika, orang tuanya itu kan jantungnya fungsinya tinggal 20%. 5 tahun Bapak Ibu, kembung. Itu saya ngerokin sendiri itu. Saya ngalamin gitu kan. Masya Allah, kira-kira nih 5 tahun kita kembung, enak nggak Bapak Ibu? Nah, wasilah dari PTBS dengan pertolongan Allah 3 bulan, alhamdulillah kemarin bisa naik haji bersama Bu Rika. Sehat, sehat banget malah gitu kan. Jadi memang kita bersyukur nih, Bapak Ibu, PTBS itu mengeluarkan Alkabes, Izumi Alkabes. Jadi kecil-kecil cabai rawit. Jadi jangan sampai nggak ada di tas Bapak Ibu semua. Mau ketemu siapa, nggak enak badan, udah kasih aja. Itu jadi jalan buat kita membuka omongan juga, kan ada kertasnya tuh di dalam tuh, biarin mitra kita baca, maksudnya orang yang kita temuin itu baca sendiri. Kalau Bapak Ibu pengen coba boleh nih, saya kasih gitu kan, taruh aja di minuman dia atau kalau dia bawa tumbler atau di aqua yang dia bawa gitu kan, kayak gitu. Next AA. Nah, apa kata pakar nih tentang tentang air alkali? Nih, yang pertama itu Dokter Ingrid Hobart, Anda tidak akan memerlukan biaya pengobatan yang mahal dengan berbagai efek negatif untuk mengembalikan kesehatan karena air alkali mempunyai fungsi jangka panjang yang sangat baik karena ia memberikan alkali ke dalam tubuh Anda dan memberikan faedah antioksidan yang berkesan. Masya Allah, Bapak Ibu. Jadi kira-kira penting nggak nih alkabes Bapak Ibu untuk keseharian? Jadi para profesor, para dokter itu bilang air alkali itu bagus banget gitu untuk kesehatan kita. Nah, terus di sini ada juga Felicia. Sudah bertahun-tahun saya menggunakan air alkali pada klinik dan hasilnya sangat memuaskan gitu. Jadi kita arahin untuk orang-orang di luar sana, kita sehat, apa nggak pakai ribet, tapi kita dapat hadiah gitu Bapak Ibu. Nah ini, jadi kecil-kecil itu cabai rawit gitu. Dari situ aja. Nah, terus di sini ada beberapa pakar ya yang bilang pokoknya air alkali itu luar biasa untuk kesehatan. Sampai ada terapi air kan. Ada salah satu pengobatan itu pakai terapi air gitu. Next AA. Nah, mengapa alkabe sangat dibutuhkan oleh tubuh, organ jaringan dan sel? Karena tadi Bapak Ibu, jadi dia tuh KBS ini bekerja sangat cepat dalam menghidrasi sel tubuh serta mengantarkan nutrisi agar fungsi sel bekerja secara optimal. Jadi di sini tuh jika kita sakit pada dasarnya yang sakit atau masalah adalah sel. Apabila pH darah tubuh kita seimbang, maka tubuh kita akan semakin sehat gitu. Jadi memang ya penting banget ya, kalau menurut saya sih penting banget gitu kita punya alkabes. Setetes alkabes menjadikan air minum beralkali. Jadi mulai sekarang nih Bapak Ibu untuk masa gini, ketika kita pengen edukasi masyarakat gitu bahwa pentingnya air minum yang kita minum itu sehat apa enggak, yaitu tadi kita edukasi nih Pak Bu, ini bisa bukan sembarang air minum gitu kan. Kalau Bapak Ibu apa tetesin dengan alkabes bisa ngobatin. Kan kalau air biasa tanpa alkabes itu hanya untuk ngilangin aus aja Bapak Ibu. Tapi kalau kita tetesin alkabes dia bisa menyembuhkan. Seperti itu. Next AA. Nah, keunggulan alkabes membuat air minum biasa jadi alkali ya tadi. Saya bilang ketika kita saya selalu Bu, biasanya air minumnya apa? Aqua, air isi ulang atau air masak gitu. Nah, mau nggak Bu? Nih, Ibu sehat, air Bapak Ibu bisa buat ngobatin. Jadi eh, Bapak Ibu juga bisa pergi haji gitu. Nah, ini Bapak Ibu konsumsi alkabes aja gitu. Nah, terus membantu proses penyembuhan penyakit. Nah,
Bapak Ibu juga pasti pernah membedakan gitu ya sebelum konsumsi alkabes sama setelah konsumsi alkabes gimana? Karena pengalaman saya itu semua yang pernah konsumsi alkabes itu badannya enak banget gitu kan, lebih seger gitu. Terus menyeimbangkan pH cairan tubuh, mengandung pH alkali adaptif yang aman untuk lambung. Makanya tadi kan untuk ngobatin asam lambung juga bisa. Terus mengandung mineral yang dibutuhkan tubuh, memiliki hidrogen aktif sebagai antioksidan. Jadi memang apa ya? Kalau saya sih memang mengunggulkan alkabes Bapak Ibu gitu. Terus memiliki negatif ion untuk mencegah kerusakan sel dan DNA, menjaga kesehatan tubuh agar tetap prima. Jadi kalau kita apa lihat gitu ya dari fungsi alkabes ini udah lengkap. Satu udah buat semua gitu Bapak Ibu. Next AA. Nah, di sini nih ada indikasi kok saya minum alkabes amis gitu ya. Kok saya pahit gitu. Nah, kalau pahit itu gangguan pada hati, liver atau empedu. Jadi kalau kita nih Bapak Ibu, nah kalau oh ya. Nah, di sini nih jadi gini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu nih ngerasain alkabes terus rasanya pahit, itu ada gangguan di hati, liver atau empedu. Jadi nanti detoxnya itu kok kita ngantuk mulu gitu. Kalau ada di gangguan di hati atau liver itu kita pasti bawaannya kayak gitu. Nah, terus ada sepet, gangguan pada pencernaan mah, lambung atau radang usus. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ke calon mitra atau orang yang kita temuin, itu cobain, nah kok saya sempet ya rasanya gitu kan. Nah berarti ada gangguan pada pencernaan mah, lambung atau radang usus. Nah terus ada yang kadang kok amis gitu. Makanya saya minumnya pakai air hangat biar nggak eh, bisa ketelen gitu kan. Nah, di sini kalau amis itu gangguan pada ginjal, terus kurang tidur, saraf otak lelah, stres, masalah hormon. Nah, ini kalau rasanya amis. Nah, ini ada yang manis, gangguan pankreas, kayak gitu. Nah, terus kok kayak pedas-pedas gitu kan? Nah, itu gangguan pada otot, tulang pegelinu gitu kan. Nah, terus kok ini kok kayak bau gitu. Nah, berarti gangguan pada saluran pernapasan, radang paru-paru, alergi atau TBC. Nah, terus kok ini kayak asin ya, kayak air laut gitu kan. Nah, berarti gangguannya pada saluran kencing dan kandung kemih. Nah, kalau asam itu gangguannya pada jantung, darah tinggi, darah rendah, penyumbatan saluran darah. Nah, ini boleh di screenshot nih Bapak Ibu buat panduan kita. Kadang kan kita suka lupa gitu ya. Nah, next AA. Udah ya, udah di screenshot Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Perkenalkan testimoni. saya Joko Wiyadi, usia 47 tahun. Pertama kali saya minum Alkabes, berasa badan enak, nyaman selama 10 hari. Tapi di luar dugaan saya, ternyata pinggang saya berasa sakit, menjalar ke bagian perut dan perut mual, akhirnya muntah-muntah dari malam sampai pagi hari. Tapi di saat saya kencing keluar air yang keruh seperti susu, dan 3 hari kemudian alhamdulillah dengan minum Alkabes ini Allah mudahkan keluar batu ginjal, yang mana inilah Allah mudahkan keluar batu ginjal lewat saluran kencing tanpa adanya operasi. Itu Masya kesaksian dari Allah. saya. Terima kasih Alkabes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu testimoni adalah salah satu dari mitra PTB. Nah, ini ada banyak banget nih Bapak Ibu. Eh, jangan percaya orang kalau kita belum buktiin sendiri Bapak Ibu. Sampai mitra kita yang benar-benar ngerasain seperti itu. Nah, kalau di sini mah ada contoh-contoh kayak Ibu Mugi gitu ya, terserang virus, harus terus minum obat. Nah, ini salah satu wasilah dari Alkabes bisa sembuh gitu ya. Nah, terus ada Ibu Tanjung, dia sudah 12 tahun konsumsi obat tapi belum kunjung sembuh. Dia punya masalah asam lambung. Jadi memang gini Bapak Ibu ya. Sebenarnya kita kalau penyakit juga itu apa namanya datangnya juga dari pikiran sebenarnya ya. Kalau kita happy, kita relax, terus kita ke solusi itu insya Allah cepat sembuh juga.
Seperti itu. Jadi memang ini salah satu atau beberapa testimoni yang udah merasakan manfaat dari Alkabes ini Bapak Ibu. Next AA. Nah, ini juga banyak banget nih. Gitu. Kayaknya slide-nya udah habis ya Ayah. Jadi di sini saya mau ini nih, mau apa? Kasih tahu nih Bapak Ibu ya. Kan biasanya nih contohnya nih ya. Nih. Lalu saya aduh. Ini kok. Oh nih. Jadi ini mana ya? Contoh nih Bapak Ibu ya, saya mau simulasi. Oh ya, sebentar ya. Ini gimana ya biar gambarnya kelihatan. Oh gitu. Oke. Nah, jadi gini Bapak Ibu ya. Ini kan ibaratnya nih tubuh nih Bapak Ibu. Nih, ini kemasukan, ntar loh saya buat dulu ya. Nih, kata-kata yang nggak bagus. Pewarna, pemanis buatan nih Bapak Ibu. Terus radikal bebas. Nah, ini kan jadi warnanya jadi asam. Nah, ini tubuh kita nih Bapak Ibu ibaratnya. Nih, asam ya. Kelihatan nggak? Nah, di sini Bapak Ibu gimana cara untuk menetralkan kita konsumsi nih yang namanya Alkades. Tadi saya juga habis testimoni tuh. Habis demo di kantor camat. Nih ya. Kelihatan nggak Bapak Ibu asamnya ya? Nih Bapak Ibu kalau mau roadshow ke tetangga, ke warung-warung sebelah rumah gitu kan, udah pakai ini aja, bawa betadin, bawa Alkabes. Nih. Nah, ini kan asam nih. Ini pH-nya berapa nih Bapak Ibu? Di bawah 5 ya. Nah, di sini ini nggak kelihatan ya. Nah, di sini gimana cara menetralkannya gitu. Nah, kita konsumsi Alkabes nih, saya tetesin. 1, 2. Nah, nih Bapak Ibu, bening lagi kan? Nih saya kalau demo gini di depan anak-anak, saya diteprokin nih Bapak Ibu. Nih, dibilang sulap. Masya Allah. Jadi ini kemana nih larinya gitu kan, racun-racun yang tadi itu. Dia keluar melalui air seni sama air keringat. Makanya jangan heran nanti ketika, kok saya keringetan jadi lengket ya. Nah itu racun-racunnya keluar gitu. Terus kok kencingnya agak pipisnya agak keruh gitu. Nah itu juga keluar racun-racunnya seperti itu Bapak Ibu. Nah terus saya juga ada pengalaman Alkabes juga gitu ya. Ini udah ya. Jadi nanti demonya gitu aja. Bawa nih betadin. Jadi anggap aja ini pewarna, pengawet, sama apa tuh pokoknya racun lah gitu ya. Nah terus sama ini Alkabes ya. Dah simple. Kalau perlu ada satu lagi tuh tes pH air. Jadi kita minta 3 macam air, air sumur dari dia, terus air yang dia masak, sama air yang kadang kan orang suka aqua atau isi ulang gitu ya. Nah, itu pakai tes pH dulu gitu. Nah, baru kita ini asam nih, ini nggak bagus gitu kan, seperti itu. Kalau saya kayak gitu waktu saya masih demo di sini juga sama di perusahaan yang lama waktu sebelum PTBS. Seperti itu Bapak Ibu. Udah sampai sini ya, ada pertanyaan nggak? Saya kembalikan ke Bu Elmi ya. Semoga apa yang saya jelaskan Bapak Ibu manfaat. Terus kalau ada pertanyaan boleh ditanya. Saya kembalikan ke moderator Bu Elmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu? Bagus banget ya materinya. Masya Allah, keren banget, Masya Allah.
Keren banget. Semoga nanti kita bisa demo ke calon mitra. Semoga ilmu yang dari Ibu Sari itu sangat bermanfaat banget. Untuk Bapak Ibu, kalau yang mau bertanya boleh dipersilakan untuk ke chatnya atau langsung ke Ibu Sari. Kita tunggu. Saya Oh iya, Aep siapa nih? Saifuddin. Oh, Boleh. Pak Aep, apa kabar Aep, Pak Aep? baik baik Bu. Terima kasih. Alhamdulillah, ini belum Assalamualaikum kelihatan lagi nih warahmatullahi Pak Aep nih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, saya mau nanya masalah dosisnya tuh. Mm-mm. Dosisnya itu bertetesnya lah. Kalau yang Iya. misalkan diabetes nih, Mm-mm. berapa kali sekali minumnya, yang diabetes berapa Mm-mm. tetes kita dosisnya. Kalau yang diabetes, terus kalau yang kayak lambung nih, atau mengikuti ada kan petunjuknya satu tetes atau Mm-mm. dua tetes atau dari 600 mili. Nah, yang karena ini kan buat ini semua ya Bu, biar biar Mm-mm. sama itu istilahnya biar sama. Oh buat diabetes nih, segini sekian tetes minumnya misalnya atau pagi atau mau tidur, nah. Jadi biar jelasnya biar enak juga Bu itunya. Kan ini Iya. Alkabes memang kan ada 27 khasiat ya. Mm-mm. Alkabes itu ada Banyak banget 27. Pak. Mm-mm. Nah, iya ada 27-an lah kalau di catatan itunya kan 27. Iya. Dan lain-lain lah. Iya. Nah, yang pokok utama itu Bu, dosisnya Mm-mm. itu ya per tetes lah ku dosis. Ini kalau Iya. eh, punya diabetes nih, misalkan ini berapa tetes nih, terus Iya. berapa kali minum. Nah, itu Iya. karena saya Ha-ha. juga pernah ngalami gini Bu. Itu mah waktu saya ke saudara ya Bu. Iya. Itu udah lama itu udah diceritain juga sih. Tapi sekalian ini aja kayak semacam testimoni ya. Ini Mm-mm. apa saya juga pernah saudara waktu di Garut tuh pulang. Itu orang itu apa namanya hidungnya itu ya. Eh, namanya tuh apa? Jadi dari hidung kiri itu Bu keluar darah itu kayak 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 buka air air keran lah. Dari Mm-mm. hidung itu apa namanya penyakitnya itu kayak sama bukan kanker apa ya? Pemilisan. Apalagi nah itu adik ipar saya nelpon saya udah di Jakarta. Yang ada saudara tuh masuk rumah sakit itu dari hidung kiri keluar darah terus kayak kayak air Bu. Kayak buka air Mm-mm. keran Mm-mm. kayak buka air keran. Terus kata saya coba aja beli air yang 1,5 liter dikasih 7 tetes. Saya itu gitu aja itu Will. Terus Iya. bu Iya. adik saya itu dibeliin air terus dikasih 7 tetes itu yang 1,5 liter itu saya cuma nyoba aja gitu. Nah terus sama adik saya itu dikasih minum Iya. lah. Mm-mm. Nah begitu udah dikasih nggak bilang Bu tuh dikasih itu dikasih obat itu Alkabis ya nggak bilang tuh Iya. ada saya itu ada ibarat terus begitu dikasih minum Bu, langsung itu keluarnya tuh Bu, banyak lebih 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 wah kayak air. Habis begitu langsung berhenti itu Bu. Langsung Iya. berhenti itu. Wasilahnya dari PT adik saya itu Iya. udah ketakutan tuh Bu. Udah ketakutan Iya. karena darah itu langsung keluar terus-terusan tuh. Nah, udah begitu langsung berhenti itu. Wasilah tuhnya wasilah. Nah, Iya. alhamdulillah itu sampai besoknya itu udah pulang lagi Bu dari rumah sakit itu. Mm-mm. Nah, itu dari PT. Nah, makanya saya juga biar biar ituin nah berapa tetes lah gitu. Jadi biar buat lambung nih sekian tetes tuh. Harus minum Mm-mm. berapa kali kita harus saya juga perlu juga sih itu karena kan buat buat mitra calon-calon mitra kita Bu Iya. nantinya gitu karena memang Iya, Pak bagus Aep. alaminya. Nah itu Mm. aja Bu dari itu saya ya itu Iya. Langsung ya Bu penjelasannya El harus dijawab ya. berapa tetes itu kan karena yang penyakit macam-macam mungkin lain juga kan dosisnya Bu ya. Mm-mm. Iya kalau Enggak. kalau yang 1 tetes 2 tetes yang dari 600 mili itu mungkin itu yang normal ya yang sehat lah mungkin ya. Nah, Heeh. Iya. yang punya penyakit itulah itu contohnya punya gula atau lambung ya, ya akut gitu itu aja Bu dari saya. Terima kasih Mm-mm. sebelumnya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dijawab ya Bu Elmi ya.
Baik, Jadi Sari. Pak Aep, kalau saya nih ya untuk yang diabetes itu basah atau kering ya. Nah, itu Oh, kalau basah misalnya atau kering katakan itu kering, mau tidur sama bangun iya, mau bangun tidur tidur sama ya, bangun tidur. bangun Iya, tidur subuh itu gitu ya, pakai ya. air nih segelas gini, segelas kayak cangkir kopi ya, yang 200 mili kalau nggak salah 100 tuh. mili ya, Ya, ya. 200 mili itu pakai air hangat agak sedikit panas kalau saya Oh nyaraninnya. itu kalau Heeh, kalau air iya. hangat itu kayaknya Bu yang bagus juga tuh kalau saya udah masuk itu karena cepat cepat ininya reaksinya yang bagus ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu, kalau yang sakit, saya menyarankan mau tidur sama bangun tidur itu 3 tetes. Terus kalau dia ada lukanya, itu Hmm. ditetesin juga di luka, Bapak Ibu. Yang Gitu. luka ya, yang lukanya Alhamdulillah, ya. itu alhamdulillah nih Bapak Ibu saya ada pengalaman kakak ipar saya karena saya udah tahu nih nih alkali konsentrat ini bagus banget. Terus saya tanya, itu gimana Kak Potitin gitu ya. Kan kakak ipar saya namanya eh, Potitin. Itu gimana lukanya? Iya Sari, alhamdulillah kering. Coba. Jadi dia minum juga, dia tetesin juga ke lukanya kalau yang udah luka gitu, kalau yang untuk diabetes. Nah, terus Hmm. eh, saya juga kalau kasih-kasih orang itu saya selalu itu kan kadang kemarin tuh waktu pengalaman di Mekah itu kan gelas kopi itu ya 200 mili kayaknya ya. Itu saya kasih anget di atas anget lah, tapi bisa keminum gitu. Itu saya kasih tiga Sangat tetes, kuku. Masya Allah. Itu reaksinya cepet banget loh. Makanya saya mah udah nggak mau jual yang lain kecuali dia udah deh buat kayak minumannya kasih kolagen terus kapsulnya Habs Pro gitu kan. Kadang salmon, ikan salmon, kadang Ecospua. Tapi saya Alkabis nggak pernah saya tinggalin gitu. Untuk semua penyakit juga saya saranin ya itu kayak bapaknya Bu Haji Rika ya, beliau kan saya ngelihat sendiri Bapak Ibu, udah bikinin Alkabes aja saya bilang. Kasih 3 tetes air hangat. Alhamdulillah, Masya Allah itu saya senang banget ya kalau melihat wasilah kita gitu kan dengan pertolongan Allah bisa sehat. Terus buat ibadah itu kan kita senang juga gitu. Gimana Pak Aib? Oh Jadi iya Bu, tiga udah. tetes bangun tidur Ya bangun kalau tidur. kalau masalah air hangat tuh saya setuju banget tuh Bu. Bagus tuh ya, Mm-mm. ya kayaknya karena Karena emang ke karena cepat menyerapnya itu cepat tuh nah kalau air hangat benar tuh. benar 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 itu gitu jadinya. Ada lagi Pak Aib? Udah puas belum? Udah dulu Bu, udah nanti ada lagi. Nanti Nih yang kayaknya lain banyak dulu aja, yang lain pertanyaan dulu. Ya. Bu Elmi. Ya, Nih ada coba di lagi nih Bu Sari uh-uh. dari Pak Firman. Pak, Apa dari nih? Pak Firman, ini lewat dari chat. Kalau sudah ini Bu Sari, Tanya nih dong, Mbak Tari. yang Oh, sudah relatif oh itu nih berapa ini dosis? dari Pak Junianto ya. Pak Firmansa, Yang mana? yang Di diabetes, di chat. jadi di chat. Bu Sari, kalau untuk diabetes yang sudah neuropatik berapa dosis? Neuropatik itu berarti udah luka ya? Itu jangan pakai tadi ya. Kalau ada lukanya, dia ditetesin di lukanya juga. Sehari itu saya biasanya sih kalau nggak 3 kali, 2 kali. Terus kalau orang yang sehat nih, Bapak Ibu ya, kadang mau tidur sama kalau nggak dia bangun tidur, udah sekali aja gitu. Kalau saya gitu kan. Kalau orang sehat, tapi kalau orang sakit itu 2 kali minimal gitu. Kalau ada lukanya, karena saya pengalaman nih, anak saya bocor, jatuh gitu kan, jidat duluan yang jatuh tuh ke bawah, kena serpihan tembok bocor kan, itu ditetesin, It- sakitnya luar biasa, tapi langsung berhenti darahnya. 3 hari kemudian itu kalau dibawa ke dokter mungkin ada 4 atau 5 jahitan lah. Alhamdulillah Bapak Ibu. Jadi itu pertolongan pertama kita kena pisau, kita pokoknya luka gitu kan.
itu kasih aja, dioles. Itu bener-bener anak saya si Tama tuh, itu 3 hari kemudian kan langsung berhenti, langsung hitam darahnya tuh, langsung hitam. 3 hari kemudian rapet, langsung dikebet sama dia, gitu. Seperti itu. Nah, di sini kalau yang tadi Pak Firman udah kejawab ya. Jadi kalau untuk diabetes itu kalau ada lukanya, tetesin juga di lukanya, gitu. Nah, terus ini ada juga nih Bu Elmi Junianto ya. Perihal akibat dari percobaan awal untuk minum Alkabes, misal perut mules atau yang lainnya. Kebanyakan orang akan menghentikan karena ketakutan. Terus bagaimana menjelaskannya? Jadi gini ya, ini langsung saya jawab ya. Jadi sebenarnya gini Bapak Ibu, kalau orang bilang nih makin banyak katanya makin biar cepat sembuh. Jangan begitu Bapak Ibu, semua ada aturannya ya. Kan hal yang berlebihan juga kan nggak bagus. Jadi gini, kalau saya itu nggak pernah lebih dari 3 tetes saya menyarankan kalau untuk yang sakit gitu. Dan terus efeknya itu macam-macam Bapak Ibu, kayak mitranya Bu Haji Rika itu Bu Disa, beliau WA saya karena kan saya waktu itu pas Bu Haji Rika lagi haji kan konsultasinya ke saya tuh, minta produk ke saya. Terus dia nanya, Bu, saya kok minum Alkabes jadi panas badan saya ya, gitu. Kok jadi panas gitu kan? Kok jadi pokoknya ada efek-efek yang nggak nyaman gitu Bapak Ibu. Nah itu salah satu ditoknya Bapak Ibu. Begitu saya bilang, udah Bu itu ditok gitu kan. Nah setelah saya ceritain, dia terusin, udah lanjutin aja saya bilang. Nah Alhamdulillah Bapak Ibu malah langsung ngambil 1 paket gitu. Jadi dia bagi-bagi ke saudaranya. Seperti itu. Jadi masing-masing orang itu beda-beda efeknya. Ada yang kok saya jadi gatel ya gitu. Kok saya jadi apa namanya pipis mulu gitu. Seperti itu. Jadi beda-beda. Gimana Pak Junianto? Nggak usah takut karena ini kan herbal ya. Kita nggak perlu takut gitu kan efeknya karena memang kondisi badan beda-beda. Terus ini apa nih? Jadi Dari mules Ibu ya mungkin kebanyakan. Apa? Sumiati itu tanya tuh mau tanya apa Ibu Mia? Silakan Bu Mia. Ini nih masih Pak Junianto, apakah cukup dikasih pada saat mau tidur dan bangun tidur saja untuk merasakan khasiatnya? Kalau dia sehat, Pak Junianto, itu sekali aja. Tapi kalau dia sakit, itu bangun tidur atau mau tidur, itu 3 tetes. Terus ini Mia Sumiati tanya, ya tanya apa Bu? Bapaknya yang nanya, Bu. Oh, Oh, iya, ya silakan. Pak Iya, Haji apa sebelah. kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Eh, saya nanya ya, Mm-mm, terkait dengan masalah produk yang dikeluarkan PT BES itu kan mm-mm. hampir hampir fungsi dan manfaatnya itu sama Iya, antara produk 1, produk 2, produk 3 ya. iya, Pertama mungkin yang butuh tuh pilihan lah ya. Tapi iya. korelasi antara produk 1 sebagai contoh gini ya. Heeh, Eh, ini eh, Alkabes ya. Nih heeh. Alkabes nih. Ini kan di dalamnya juga semua nih hampir apa ya, mencakup lah ya seluruh jenis keluhan atau penyakit ya. Ya, Contoh yang keluhan penyakit. ya, pertanyaannya gini. Eh, contoh yang sering lah seusia kita itu kayak asam urat ya. Iya, Kan ketika kita konsultasi kita dianjurkan Bimek ya kan, Kolagenia, Habs Pro ya itu kan, minum aja 3 produk ini ya kan. iya. Nah sekarang ditambah lagi dengan LKB. Alkabes. Nah apakah kita cukup memilih satu? Bagaimana terkait yang lainnya?
Iya, Iya, karena kita kan apa namanya reseller ya. iya. Kalau hanya ditawarkan satu kan cukup satu. Kalau Mm-mm, sempat-empat, nah sebab akibatnya apa? Itu aja kali mm-mm. ya. Cukup. Makasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Haji ya. Bismillah saya jawab. Tuh. Jadi gini, sebenarnya kadang gitu ya, pengalaman pribadi sih. Ketika waktu belum ada Alkabes, itu kan mitra sendiri nih bilang, Bu banyak banget ini, mana duluan yang saya minum? Pernah nggak kayak gitu? Iya, Ya kan keder betul. gitu kan. Beda. Sampai kita kalau udah usia itu, kemarin saya dapat mitranya mitra itu diiketin tuh. Saking banyaknya gitu, ditulisin ini untuk detox, ini untuk nambah kalsium, ini untuk apa Bu? Ditulisin semuanya. Tapi begitu keluar Alkabes, makanya nggak heran ada salah satu leader besar itu dalam waktu 1 bulan itu ribuan yang dijual, Pak Haji. Karena saya Hmm. ngalamin Iya. sendiri, saya juga enak kali ya Alkabes nih jualan Alkabes konsentrat gitu kan. Alhamdulillah nih Pak Haji, saya pas ada Alkabes ini, jadi kita nggak pusing gitu untuk ngarahin gitu kan. Terus kan di sini kan dibilangnya di aturan itu kan 600 mili 1 tetes. Itu untuk yang sehat. Karena cuman buat nambah pelengkap Betul. untuk yang lainnya gitu ya. Iya. Tapi kadang kan kita juga Iya. ketemu orang ada yang nggak enak, ada yang enak gitu kan. Tapi Betul. kebanyakan, Bu, gini deh, kalau ibu pusing gitu kan, udah ibu apa yang dirasain? Saya bilang, udah ibu konsumsi ini aja deh, nih Alkabes. Kan dia baca tuh, karena saya selalu bawa gitu, sama kertasnya dia baca sendiri. Oh ini ada semua ini di saya gitu. Ya udah deh Bu, saya kasih ini aja deh. Saya milih ini aja semua. Kadang ada yang kayak gitu. Tapi saya bilang gini Bu, lebih enak lagi kan ibu mau seger-seger dong gitu. Udah Bu, ambil kolagen. Saya bilang, karena kan itu kita bebas tuh minumnya. Iya. Sebenarnya sih memang produk PT BES itu jadi gini, saya ada beberapa leader besar kuasain satu produk Pak. Jadi kita nggak pusing gitu. Nah Hmm. saya sekarang nih alhamdulillah ketemu sama Alkabis, udah saya kuasain aja. Jadi nggak perlu pusing-pusing gitu kan ya. Terus ditambah lagi kita kan pengen dia ngamalin sunnah Rasul juga ya. Hmm. Saya kasih Hubs Pro atau enggak susu kambing. Jadi ada nilai ibadahnya gitu Pak, gitu kan. Nah saya kasih Bu suka susu enggak? Udah saya kasih susu gitu kan. Terus ini nih Bu, jadi kolagen, Hubs Pro, susu kambing sama Alkabes. Seperti itu. Betul. Terus saya tanya, nih ibu keluhannya apa? Kalau emang ibu sehat-sehat aja untuk jaga kesehatan, udah sekali aja untuk alkabesnya. Mau tidur atau bangun tidur 3 tetes, udah gitu doang. Nah terus kayak Hubs Pro atau kolagen, ibu misalkan nih siang-siang panas gitu, habis prospek, udah bikin aja Bu, pakai air dingin gitu kan, kan seger tuh. Atau kita Hmm. lagi prospek di jalan gitu kan, di warung kita Iya. bikin itu apa gitu kan, misalnya lagi pokoknya gimana caranya, ya kan banyak cara ya kalau marketing itu kan untuk narik orang gitu aja sih, seperti itu Pak Haji. Jadi Siap. kalau saya pribadi sih saya bersyukur banget ketemu Alkabes gitu. Jadi gini, terus kalau mau ngasih orang juga, misalkan contoh nih, kita kan kemarin ngarahin buat sakit apa harus ada Hapsro, Bimex sama Ecoviko gitu ya. Betul. Kalau kita ngasih 3 udah ketahuan tuh uangnya berapa ya. Saya mah Iya. kalau saya ngasih Alkabes aja, Bu, minum. Enak, bayar. Nggak enak, nggak usah dibayar, saya bilang. Udah, gitu. Bu Sari Amin. enak banget badan saya, ini harganya berapa? Kan itu tertera Bu dibanderol, saya bilang. Terserah Ibu. Diskon dong, ya udah deh saya diskon. Udah gitu aja. Jadi kalau Barakallah. saya pribadi nih Pak Haji, bikin orang cinta sama produknya. Ketika orang udah ngerasain, kan kebanyakan orang mahal banget kan gitu ya. Pernah nggak? Betul. Tapi dia belum ngerasain manfaatnya itu kayak gimana. Begitu dia ngerasain manfaatnya, kira-kira dibeli nggak? Terus begitu Pasti. dibeli, Bu mau nggak lebih murah?
Belinya sepaket, Bu. Separoh ibu iklanin, ibu jual, separoh lagi ibu konsumsi. Udah, gitu Amin. aja Pak Haji. Udah gitu Siap. aja. Kan kita kan Iya, ngasih solusi ya, gitu. betul. Kan nggak semua orang itu masuk modalnya modal sendiri atau modal tabungan. Ada juga kan yang minjem. Nah, itu kan bisa buat ganti ketika kita minjem gitu. Seperti itu. Gimana Pak Putus. Haji? Udah puas? Amin. Ya, Gitu ya. Kalau Pak terima Haji kasih. minumnya sehari berapa kali? Salam buat semua. Hah? Kalau Pak Ya, Haji sehari berapa kali? putus nih. Oh, putus. Masa sih? Apa tuh? Oh, Kalau sehari berapa ini kali Pak Haji? 3 kali, satu tetes aja. Karena masih sehat gitu kan. Nggak Sehat. ada kendala apa-apa ya, alhamdulillah. Hanya untuk stamina. Iya, alhamdulillah. Sehat terus ya Pak Haji ya, semangat. Amin. Salam buat semua. Saya doain biar cepet landing star ambasadornya. Insya Allah. Nah, ini kayaknya pertanyaan banyak banget nih. Nih Pak, apa? Dari Siapa? Pak Tri Soeharti, Ibu Tri Soeharti, izin tanya Bu Sari, kalau yang sudah tradisi dan di kemo berapa kali sehari dan berapa tetes? Nih ada pengalaman juga, itu saudara saya ya, mamang saya tepatnya. Beliau udah ada kena kanker darah. Itu udah kemo, udah sering lah kemo. Terus saya saranin, Ci, Ci ini Mamang kasih ini ya. Pokoknya kalau saya, kalau yang sakit itu pasti saya mau tidur, bangun tidur 3 tetes Bapak Ibu. Gitu. Pakai air anget, itu aja. Nah, terus ini ada yang ketinggalan nih Bu Elmi, apakah cukup dikasih pada saat mau tidur dan bangun tidur saja untuk merasakan nasihatnya? Ini tergantung, kalau yang sehat itu pilih mau tidur atau bangun tidur. Tapi kalau yang sakit itu 2 waktu itu. Bangun tidur sama mau tidur gitu ya, Pak Junianto. Gimana Bu Tri Suharti Exco 12? Baik, Mbak Sari, makasih. Ya, iya. Terus Ini ada ada pertanyaan lagi nih. dari Bu Ratna Juwita. Bu, maaf, saya baru ini alkabes buat ibu hamil dan anak boleh nggak? Anak bayi umur 1,5 tahun. Nah, jadi gini ya, Alhamdulillah nih Bapak Ibu, saya punya pengalaman untuk ibu hamil juga, buat anak-anak juga. Jadi waktu kalau ibu hamil itu adik saya, itu dia waktu hamil itu konsumsi air beralkali gitu ya. Itu Alhamdulillah, itu lahirnya bersih banget. Jadi kan ada orang tuh begaji gitu ya, baru lahir tuh putih-putih gitu kan. Nah, ini bersih Bapak Ibu. Terus air ketubannya wangi. Nah, terus kalau untuk anak bayi umur 1,5 tahun, jadi saya kasih di sendok plastik 1 tetes aja. Jadi kayak minum obat sirup gitu. Nah, ini bayinya sakit apa nih? Enggak anak bayi umur atau enggak? Kalau kalau untuk anak-anak itu 1 sendok, tapi sendok plastik ya, sama dia jadi langsung habis gitu minum. Sendok udah kasih 1 tetes aja. Gitu ya Bu Ratna. Gimana Bu Ratna? Halo, Bu. Ini ada pertanyaan lagi ya. Ini ada lagi Bu Sari dari Bu Asia dari SSW 8. Assalamualaikum, maaf mau nanya, ada teman di ususnya ada bintik merah atau putih. Ya, itu maksudnya udah di endoskopi apa gimana tuh? Ada bintik merah putih di usus. Bu Asia boleh? Jadi sebenarnya gini ya, kan tadi dibilang fungsi air alkali itu dia menyeimbangkan pH tubuh kita gitu ya. Nah, yang tadinya nggak seimbang pH tubuh itu, yang tadinya asam jadi basa gitu loh, Bapak Ibu. Nah, indikasinya apa? Itu sering pusing, mual gitu kan ya. Nah, itu indikasinya. Nah, terus
Caranya gimana nih? Bisa juga karena nggak ada uang katanya gitu ya. Nggak. Jadi indikasinya tuh yaitu tadi pusing, mual, capek, lemes gitu, nggak semangat. Nah itu indikasi pH kita kurang asam gitu ya. Nah gimana untuk naikin? Nah semangat salah satunya tuh bisa naikin pH juga. Terus juga apa namanya? Kan tadi dibilang tubuh kita itu kan 70% air. Nah, air yang kayak gimana dulu gitu, yang bisa buat nyehatin badan kita. Nah, makanya PTBes mengeluarkan Alkabes. Gitu Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu sekarang nih ya, selalu ya itu deh ditaruh di kotak P3K. Mau ada luka, cuman memang sakit banget kalau di luka tuh. Tapi langsung baik, langsung sembuh gitu. Terus di sini apa lagi nih ya? Nah, kalau yang di usus ada bintik merah putih gitu ya. Nah, kita bisa kan ini mah ikhtiar ya, Bapak Ibu. Ikhtiar gitu kan. Karena saya juga waktu ngasih kakak ipar saya itu ya ikhtiar, saya mau udah niat dari rumah mau kasih gitu. Karena memang keadaannya kurang sehat. Terus saya lihat, saya juga baru tahu kalau itu ada luka gitu. Udah ntar ditetesin ya di lukanya saya bilang. Tapi berapa hari kemudian dia WA saya. Sari itu yang kemarin dikasih luka saya alhamdulillah kering. Boleh nggak beli lagi? Boleh nggak saya beli gitu? Waktu itu kan saya kasih tuh. Boleh saya bilang gitu kan. Seperti itu. Nah kalau di sini kan bintik merah putih kita juga nggak tahu ya penyebabnya apa. Tapi boleh dicoba aja gitu. Pokoknya kalau saya nyaranin kalau pas sakit itu ya 2 kali konsumsinya. Tapi kalau sehat udah sekali aja. Seperti itu Bu Asia ya. Gimana Bu Terima kasih. Asia sudah terjawab? Alhamdulillah, makasih. Iya. Alhamdulillah. Ini ada lagi Bu Sari, kembali lagi ke ini Bu apa Bapak Juyanto. Terus untuk yang sakit sesak napas karena memang sudah umur, bagaimana dosis pemberian minumnya? Sama yang gejala stroke. Mm-mm. Jadi gini ya, eh pengalaman gitu kan, pengalaman untuk yang udah usia, terus dia sesek, itu kita pelan-pelan kasihnya. Kasih sehari sekali aja dulu. Nanti begitu enakan, seminggu nih lihat gitu kan, udah enakan baru eh, ditambahin 2 kali sehari gitu. Terus kalau gejala stroke biasanya gini, Bapak Ibu, pokoknya saya intinya gini ya, ketika sehat sekali, sakit udah 2 kali, udah gitu aja. Nah ini alhamdulillah nih Umi Elis, masya Allah, SSW khususnya di Premier sudah sold out tuh 500 PV Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ya saya juga bersyukur banget nih Alkabes ada di PT Best gitu. Kita kalau pengen jualan yang simpel, udah jualan Alkabes aja gitu Bapak Ibu. Kalau orang udah, jadi saya kemana-mana udah kasih 3 tetes. Nggak enak badan ya? Kayaknya lesu nih gitu kan. Nih saya ada ini nih. Terus saya kasih kertasnya dia baca-baca. Mau nggak cobain gitu kan? Udah saya kasih. Enak badannya dia pasti telepon saya. Ini nomor telepon saya bilang. Kayak gitu aja. Ya. Kalau yang sakit minumnya 2 kali, 3 tetes pakai air anget. Kalau yang sehat udah sekali aja gitu. Gitu Terus Bapak ada Ibu. lagi nih Bu Sari dari Bu Dokter Armawati. Salam, saya baru saja minum rasanya asin betul, gangguan saluran kencing. Tetapi saya juga asam lambung dan alergi. Mm-mm. Sekarang saya batuk-batuk nih, tidak nyaman tenggorokan. Nah, itu gimana solusinya, Bu Sari? Nah, jadi gini, ya kan tadi kan ada asin, ada manis gitu ya. Nah, alhamdulillah. Jadi memang gini, Bu, ini kan dia ngebenerin sel kita yang rusak jadi dibenerin gitu. Seperti itu. Kenapa tadi anti aging juga kan bisa. Jadi apa menahan penuaan dini gitu ya. Karena dia menstabilkan pH tubuh kita yang tadinya asam jadi basa gitu. Yang pernah nggak ngeliat tuh apel kisut lama-lama tuh. Nah, itu istilahnya kayak gitu ibaratnya gitu. Nah,
Kalau di sini dengan adanya pH kita basah, itu jadi bikin kita sehat gitu. Jadi gangguan masalah di badan itu hilang gitu. Nah, terus gangguan saluran kencing alhamdulillah, tapi juga ada asam. Jadi satu-satu Bu dibenerinnya. Satu-satu gitu. Jadi dia tuh kan kenapa saya selalu kasih pakai air anget, dia bisa nembus ke molekul yang paling halus di saluran darah kita. Seperti itu. Nah, kalau untuk batuk, alhamdulillah saya ada pengalaman itu mitranya Bu Haji Rika, Pak Carto, waktu ngambil produk di rumah saya dia lagi batuk. Kenapa Pak? Gitu kan saya tanya. Ini nih nggak nyaman tenggorokan saya. Langsung saya bikinin pakai air hangat agak sedikit panas itu saya tetesin 3 Bu Arma, Bu Dokter Arma ya. Udah Pak, nih minum saya bilang. Besok baru cerita. Alhamdulillah Bu Arma ya. Bu Sari, wah keren banget nih ininya solusinya katanya. Tenggorokan saya enak. Jadi sampai sekarang tuh udah ambilnya Alkabes terus aja sama Hafro yang udah cocok di badan gitu ya ditambah Alkabes. Seperti itu Bapak Ibu. Gimana? Jadi memang ya lagi-lagi kalau Bapak Ibu pengen lebih mudah ngejualnya ya udah bikin orang cinta produk kita ngerasain hasilnya karena gini ya. Kalau kita sedekah 1 box itu kan lumayan ya. Tapi kalau kita sedekah cuma 3 tetes tapi langsung berasa khasiatnya kan lebih ringan gitu Bapak Ibu. Nah, habis Oh, itu nanya lagi. ya gimana gimana? Jadi kalau bangun tidur, saya tenggorokannya suka kering. Mm-mm. Itu langsung minum Alkabes gitu. Nah, kalau minumnya sehari berapa banyak Bu Dokter? Nah, itu saya belum begitu rutin kalau minum Alkabes. Ba- Enggak, maksudnya minum air putihnya. Kebanyakan yang diminum jadi suka lupa Alkabesnya. Minum air putihnya Nah, gimana? ya, Minum air putihnya berapa banyak oh, sehari? air putih mah saya rajin. Ya mungkin Iya, Mas. berarti seminggu ini atau sebulan ini mungkin saya fokus Alkabes kali ya. Jadi gini, Saya kan tadi kan gangguan tenggorokan saya Heeh, jadi itu. Jadi gimana heeh, nih? Bangun tidur kan tadi ya katanya ya. Bangun tidur iya, sama apa? Mau tidur. iya, coba. Kan kita mau ikhtiar ya, Bu Dokter ya. Iya. Kita ikhtiar, ya Bismillah. Nah, kalau saya tuh sebelum Bu, sebelum minum selawat, saya bilang gitu kan. Ini mah cuman wasilah doang gitu. Jadi Bismillah, selawat baru diminum gitu. Itu aja. Ya coba, karena kan gini ya, biar tahu khasiatnya kita kita dulu nih, baru kita cerita gitu. Iya. Coba untuk Bu Dokter, ya kalau emang mau dicoba, seminggu ini coba fokus di Alkabes. Biasanya minum apa, Bu Dokter? Yang selalu diminum tuh apa? Oh, karena saya parises, jadi saya Mm-mm. tuh rutin minum wasir. Alhamdulillah tuh parises saya yang tadinya biru-biru banget. Jadi Mm-mm. yang biru yang paling tebel itu di saluran yang Mm-mm. besar juga. Alhamdulillah tuh ini Hilang. udah mereda, iya, udah Alhamdulillah. samar. Iya, iya. Kalau nggak itu sakit banget, apalagi kalau nggak Iya. minum obat dari dokter. Nah sekarang kan saya nggak minum lagi obat dari dokter. Jadi saya lagi fokus itu. Tapi ini nih Apa yang aja? tenggorokan. Iya. Nah, Ya, itu Alkabesnya makan suka, batuk. suka lupa Ada ya. parfum yang menyengat batuk. Kayak tadi Oh. aja anak-anak pada diskusi, itu parfumnya pada berlebih-lebihan. Batuk Heeh. saya kering tenggorokan. Iya, 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 iya. Untung saya bawa Nah, Alkabes juga tuh. Tadi terus ngajar. iya. Nah, terus sekarang nih ya, kan nanti kalau kita berhasil kan bisa testimoni nih Bu Dokter ke yang lainnya gitu ya. Jadi coba aja dulu seminggu ini konsumsi Alkabes. Kalau itu ya dilanjut aja kan cuman apa tadi? Konsumsi apa? Ya, Buat varisesnya konsumsi apa? Parises kenapa? Konsumsi apa Bu Dokter? Oh, itu wasir Nah, wasir nggak sama apa-apa kan itu mah. zamurat. Iya, Zemurat sama wasir ya. Ya, Iya. coba itu Alkabesnya jangan sampai lupa.
Wah, berarti nanti bisa sembuh semua tuh ya penyakitnya. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Iya. Ya udah nanti sebulan ini saya itu rajin minum Alkabes Iya. dan Terus itu, batuk sama nih varises Bu, sama lagi Bu, semua penyakit kayaknya. iya Apa? Bu Dokter, taruh di tas, Iya, bawa ke nah kampus. baru minggu-minggu ini sih saya bawa-bawa tuh. Iya, saya mah Biasanya selalu saya tahu taruh Bu. aja di rumah. Nih, bawa di tas, jangan sampai nggak dibawa. Kalau ibu-ibu pengajian nih, saya menyarankan bawa ALKB sama Dalgesik. Oh iya ya. Oke dah. Jadi sambil diurut-urut kita baca sholawat. Nah, diminumnya Ya. kasih Alkabes. Udah, Hmm. pasti ntar beli lagi dah. Saya udah pengalaman soalnya kayak gitu. Udah, maksudnya udah pernah gitu saya ngelakuin dan alhamdulillah gitu. Terus ibu-ibu yang pada taklim-taklim gitu, Bu, produknya dibawa dong. Saya bilang, yang mana Bu? AKB sama Delgesik. Kan kadang ibu-ibu kalau habis bangun, habis duduk itu kan bangunnya pada kaku semua ya. Nah itu Iya. olesin aja dengkulnya Bu. Nih kenapa bangunnya kok susah banget? Nih saya olesin ini ya. Nih saya pakai ini alhamdulillah enak nih gitu. Terus ini minumnya ini saya kasih ini ya. Ntar kan dia kalau ibu apa teman pengajian kan suka kenal gitu kan. Nah pasti besoknya dia nanya kita. Gitu jadinya. Iya, Gimana? baiklah. Sekarang bawa itu tadi ya, yang kecil-kecil. Iya, taruh. Pokoknya kalau mitra PT Best pastikan di tasnya ada Alkabes. Karena Iya. itu kita sedekah 3 tetes, baliknya bertetes-tetes, Bapak Ibu. Iya, PCO nggak dibawa. Apa? Apa? Virgin coconut oil. Enggak, saya enggak bawa. Saya taruh di rumah. Saya Oh, pasti gitu bawa ya. ini Alkabes. Ini sampai jelek banget tuh tempatnya, taruh di tas. Gitu. Seperti itu ya. Oke deh, terima Iya. kasih. Iya, Masya Allah. Nih, siapa lagi yang Ada bertanya? yang mau bertanya, Alhamdulillah udah jelas ya. intinya udah nggak ada yang bertanya lagi, Bu Iya. Sari. Gimana Bapak Ibu? Dari Jadi Ina pesan. nggak nanya Hah? nih. Ada yang mau nanya Ada, lagi? ada Gimana? Ibu saya. Ah, Yuk, siapa? Iya. Saya dari apa sih ya? Udah diroba 9 ya? Apa sih namanya? Saya nggak ngerti. Tadinya berapa, Bu? Keder ya? 28. Hah? Anak 28. Masya. Terus jadi Yang sekarang berapa? Belajar, belajar, Bu. Kita lagi apa namanya? Biar lebih semangat lagi. Amin. Gimana apa yang mau ditanyain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. satu. Warahmatullahi Dari wabarakatuh. Ibu sayang, Ibu cantik. Ini saya Iya. itu kan mau ngambil untuk anak, tapi mau produknya itu campur-campur, boleh nggak ya? Ya, Ini boleh banget, Bu. saya mau Boleh banget. ngambil apa sih namanya? Pupuk, pupuk Boleh. palawija, pupuk tanam. Boleh. Terus Boleh. obat-obat varises yang kata Ibu dokter tadi mau Iya, boleh. varises. Boleh campur-campur, boleh. Boleh. Berarti Ibu jangan ngambil satu paket, minimal reguler 3 paket. Jadinya banyak, jadi Ini sampai sembuh kan orang baru maksimal. masuk, baru Hmm? masuk, Nah, baru justru masuk. harus Yang mau di-upgrade. didaftarin itu orang, bukan saya. Tapi Oh, produknya gitu. saya mau campur-campur, bukan satu paket. Tapi kan Mm-mm. satu itu 16 kan? 16 Mm. enggak? Iya, Jadi 16. ya, kalau bisa saya itu campur yang 16 itu, misalnya Mm. ada pupuk, ada obat, Boleh, ada boleh, Bu, boleh. Sesuai kebutuhan aja ambilnya. Ibu butuh iya apa, yang tinggal nanti konsultasi ke leader. oh gitu. Iya, Oke deh, terima kasih iya, atas iya, responnya. Sukses iya. selalu, Bu cantik. Amin, amin, Assalamualaikum. amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Siap. Nah, ini di chat yang bertanya dari Ibu Rina. Kalau untuk hipertensi dan ginjal pakainya berapa tetes, Bu Sari?
Nah, kalau hipertensi itu kan di sini ada ya. Jadi kalau gagal ginjal pakai, nah ginjalnya itu kan kadang gini ya, kita sama orang yang kena ginjal itu suka gimana? Dia kan kadang minumnya tuh ditaker gitu ya. Tapi kalau untuk lihat indikasinya, saya biasanya nggak langsung 3 tetes kalau untuk yang ginjal gitu. Jadi coba dulu nih reaksinya. Pakai air hangat satu, ah bu, nggak ini bu, maksudnya kurang ini, berarti ya itu. Biasanya saya selalu kasih 3 tetes air hangat 1 gelas belimbing itu loh. Udah gitu. Dan kebanyakan alhamdulillah ya, alhamdulillah enak di badannya. Kalaupun misalkan kayak mamang saya tuh, kok jadi mules gitu ya. Nah ternyata, terus dia nggak terusin, ternyata itu detox, Bu. Jadi kadang orang ada yang nggak paham gitu ya. Kok jadi gini gitu kan? Kok jadi kayak Budi saja kok badan saya jadi panas ya? Udah Bu, karena saya udah yakin banget gitu kan. Udah Bu, Bismillah itu detox, terusin aja saya bilang. Langsung dia, Bu kirimin saya ya 1 paket gitu. Alhamdulillah gitu jadinya. Alhamdulillah. Gimana? Udah ya? Udah, sesi tanya jawabnya ini Nanti alhamdulillah iya selesai. nanti tanya-tanya lagi pas kita ketemu ya, gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, intinya ya, saya mau closing statement nih. Bismillah, intinya di sini tuh apa namanya, kita harus punya spesialis nih. Contoh nih, kayak misalnya saya itu udah saya pengen ngedalemin Izumi atau Alkabes. Nah, gimana caranya saya dalam 1 bulan bisa ngejual banyak tuh Izumi kayak gitu. Nah, terus misalkan ada beberapa, saya mah Hapsro aja. Tadi saya ketemu tuh sama calon mitra, dia ngerasain produk Hapsro gitu kan. Wah, pokoknya saya maunya Hapsro gitu kan. Ya udah, kita dalemin Bapak Ibu. Nah, itu jadikan eh, kita tuh paham sampai ke dalam-dalam tentang produk apa yang mau kita jual. Karena kan kita intinya di sini kita jualan ya. Nah, terus di sini terus semangat, fokus sama tujuan kita masing-masing, jangan tengok kiri, tengok kanan. Kita seperti lomba lari aja, fokus ke depan gitu ya, sampai ke finish. Nah, untuk para mitra jangan pernah apa males untuk belajar karena memang PTBS ini ngasih produk yang sangat banyak gitu ya. Bukan untuk kita jual semua, tapi jadikan salah satu produk itu ahli kita. Kita pelajarin sampai ke dalam-dalam gitu. Nah, begitu kita udah ahlinya, kita mudah untuk ngejualnya. Dan kita kumpulin testimoni-testimoni yang udah kita dapetin Bapak Ibu. Selain testimoni diri kita sendiri. Seperti itu ya. Tetap berpikir positif, semangat, ikutin arahan leader, ikutin arahan founder dan co-founder. Insya Allah kita ketemu di puncak kesuksesan Bapak Ibu. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Eh, Kalaupun malam ini jawabannya kurang memuaskan, nanti bisa kita lanjut di offline ya Bapak Ibu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah materi kita malam ini sangat luar biasa. Sesi tanya jawabnya juga sangat luar biasa. Semoga dengan adanya materi kita malam hari ini penjualan untuk Alkabes kita semakin meningkat Amin, amin, amin. dan semuanya pada sukses. Penjualan Amin. banyak, setiap hari bisa closing. Oh, Amin. amin. Duitnya miliaran dong. Amin.